Assalamualaikum, selamat datang di channel Burung Liar. Jadi kali ini saya sedang mencari burung di tanah orang ini. Ini bukan kebun di dekat-dekat kita, tapi ini adalah kebun yang sangat jauh dari tempat kita tinggal. Tapi kita berjalan kaki hampir 2 jam ini. Sampai sini tuh udah lelah banget. Nah, di sini saya mendengar burung bubut, terus nanti kita akan mencari anaknya, juga kita mendengar juga burung perenjak, dan ada juga itu kita nanti bisa nyari burung-burung yang lain. Jadi kita nanti akan mencari burung-burung yang lain seadanya, karena ini adalah wilayah orang ya, jadi sangat jauh banget. Jadi sangat jauh banget dari tempat kita ini. Ya, ini adalah tempat yang indah sekali. Ya, semoga saja nanti kita bisa menemukan burung, karena di sini burungnya itu kayaknya masih ada, masih dengar-dengar suara gitu ya. Jadi kita akan mencari burung-burung yang agak langka gitu ya. Terus yang penting nanti kalau ada kita ambil gitu. Jadi ya semoga aja ada burung lah ya. Intinya ada burung gitu ya. Oke, kita akan langsung saja mencari ya. Kita sambil jalan aja. Di sini tuh tempatnya enak banget nih bagi yang suka mancing kayaknya ini. Nah, ini tempat mancing, buat mancing itu enak ini. Jadi alamnya itu indah sekali. Nah, di sana itu hijau banget, mantap pokoknya ya. Di alamnya itu hijau banget, masih asri banget di sini. Nah, sayangnya di sini untuk suara burung itu jarang. Jadi ya hanya 1-2 aja ya. Jadi yang terdengar itu burung tikusan, burung sirdung, burung perenjak. Ya, perenjak pun perenjak bayam ya, bukan perenjak yang tamu, bukan perenjak yang dadanya hitam. Jadi di sini yang masih tersisa adalah burung perenjak Jadi yang masih tersisa di sini adalah burung perenjak bayam atau perenjak yang putih ya. Perenjak yang putih itu cenderung lebih jarang bunyinya, dan suaranya pun nggak keras, juga kurang bagus menurut saya itu. Nah, itu dadanya putih. Tapi kalau yang tamu itu dadanya hitam dan suaranya lebih bagus. Jadi ya suaranya agak beda ya. Jadi yang sekarang ini yang masih ada adalah perenjak bayam, teman-teman. Ya, tapi nggak apa-apa ya, nanti kita akan mencarinya. Oh ya, jadi saya juga melihara ya. Pelihara untuk burung perenjaknya itu. Nah, perenjak bayamnya itu ada ya, tapi belum mandiri. Ya, kita jaga, semoga saja kita bisa membesarkannya dengan selamat gitu. Oke, ini kita masih berjalan-jalan, ini jalannya bagus banget. Saya bersama anak saya itu. Nah, ini juga bagus banget ini. Itu terdengar ada suara burung wiceh di sana, teman-teman ya. Itu ada suara wiceh sama sofon juga. Tapi kayaknya ya susah lah ya Oke teman-teman, jadi di sini saya mendengar untuk suara burung perenjak, tapi jauh di sana, itu jauh banget. Jadi nanti kita akan mencari apakah ada sarangnya apa enggak. Itu suaranya kayak sarang yang belum ada sarangnya, teman-teman. Jadi dia tuh bunyinya masih biasa-biasa aja ya, jadi nggak luar biasa, nggak seperti suara yang ada anakannya atau ada sarangnya atau lagi ngeram atau lagi apapun gitu ya. Jadi itu cuma suara ocehan biasa gitu. Tapi paling nggak kita akan mencari untuk lebih dekatnya nanti masih kayak apa ya, karena di sini di tempatku itu sudah nggak ada burung perenjak itu ya, tapi di sini masih ada kayaknya. Dan itu saya juga mendengar burung sirdung atau burung sipoh. Kalau di sini dulu disebut burung kuniran, sebelum datang burung kuniran baru, teman-teman. Oke ya, kita akan berjalan langsung. Ini ada
apa namanya, pohon-pohon salak ini. Oke, saya sudah masuk ke pohon salak, sudah masuk ke kebun salak ya. Ini itu kebun salak semua itu. Jadi untuk buahnya pun banyak ini. Itu ada lagi suara burung apa ya? Oh, itu burung pelanduk semak yang berjambu putih. Ya, dulu saya itu udah pernah pelihara juga itu. Oke, ini ada gubuk derita, jadi kita akan duduk di sini dulu sambil apa namanya, melihat-lihat burung ya. Nanti gitu. Oke. Dulu ini alamnya indah sekali teman-teman. Itu ada gunung-gunung di sana juga. Oh, burung pelatuk. Wah, makan dia tuh. Oke teman-teman, jadi tadi saya lihat ada burung pelatuk yang terbang ke sini. Itu bawa makan, tadi saya incer, saya lihat. Pokoknya saya sembunyi, saya lihat itu ternyata sarangnya ada di situ tuh, ada gowoknya. Tadinya ke sana itu yang tinggi tuh, yang tinggi. Tapi rupanya di sana cuma mencari gendon atau yang disebut dengan kepompong. Jadi kepompong salon apa namanya? Hewan, namanya hewan ya. Kalau di sini itu namanya nginggi kan, nggak tahu kalau di tempat teman-teman semua nggak tahu apa itu. Pokoknya intinya itu ada semacam kayak ulat atau kepompong yang di dalam pohon-pohon itu ya. Ya dia nyari di sana dan kesini tadi membawa makannya itu. Jadi saya pastikan itu udah yakin saya itu di sini ada anaknya. Tapi saya nggak bisa pastikan untuk anaknya itu berapa dan untuk besarnya itu sebesar apa gitu ya. Jadi itu ada, itu namanya lubang kayu ya, namanya gowok. Itu udah ada anaknya itu, tapi nggak tahu yang bawah tapi kita nggak tahu teman-teman itu yang bawah atau yang atas. Itu ada dua ya. Jadi ini tempatnya orang, kita ketok aja ya. Ya, ini pohonnya kecil dan nanti kita akan menegurnya saja ini ya. Jadi kalau nggak bisa didapat ini tebang aja ya. Ini tebang aja nanti ya, barangkali bisa ini. Oke, kita akan memanjat ini. Apakah bisa? Jeruk. Jeruk. Oke, nggak bisa.
Oke, kita akan memotong kayunya aja ya, karena kayu udah kering. Kita potong saja teman-teman. Yuk. Cepat. Hentikan orang. Bukan anak-anak gede loro. Gede banget. Gede duit gue kan tadi. Video. Kita balik. Ini break teman, break bisa. Main gak? Mencari mana? Tuh, udah besar itu teman-teman ya. Tinggal satu, yang satu masuk lagi tuh. Kita geduk lagi. Terus. Metu. Anak borak. Anjat menerang metu. Metu. Ini susah banget ini. Tak jengking gini baru dia keluar itu. Mencer. Sisanya ini. Ya, itu. Potas. Itu bolongan nih. Oke, teman-teman. Jadi akhirnya udah dapat ini burung pelatuk. Ini dulu burung pelatuk, ini pakannya itu gendon. Kalau bisa dikasih makan ulat mungkin bisa. Kalau zaman dulu kita belum ada ulat yang dijual, jadi kita dulu mencari kepompong atau pelatung-pelatung kayu dulu.
Ini jadi ketemu ya. Ini karena apa? Tadi kita bisa memprediksi ada anaknya. Karena untuk indukannya itu membawa makan. Jadi kalau yang sering ke kotak, yang sering ke lubang dia membawa makan ya, itu dipastikan udah ada anaknya. Tapi kalau ke lubangnya itu nggak membawa makanan, biasanya kalau nggak ngeram dia lagi mulai mau menelur, biasanya seperti itu. Oke teman-teman ya, kita lanjut untuk Oke teman-teman, jadi setelah beberapa menit kita mencari indukan burung sogon yang tadi bunyi-bunyi ya. Kita nggak nyangka kalau ada anaknya, ternyata ada anaknya itu. Nggak tahu berapa ini. Di dalam itu bergerak-gerak, dan tadi saya lihat untuk indukannya itu membawa makanan ke sini, dan suaranya pun seperti itu tuh. Jadi bunyi terus, ini ada kali jadi nggak begitu kedengaran. Bisa kita lihat ya, itu burung sogon yang di alam ya. Ini karena ini di alam orang, nah itu ada anaknya. Rupanya hanya satu kayaknya ini. Ya, jadi untuk anaknya itu cuma satu kayaknya, atau enggak, kalau dua itu satu udah terbang, nggak tahu ya. Intinya cuma satu dan kita akan mengambilnya ini. Apa saja dia belum bisa terbang ya, kayaknya udah bisa terbang ini kayaknya ini. Tapi di sana ada sarang tawon itu. Nah, harus hati-hati itu ya. Dia ada sarang tawon di situ. Oke. Kita potong aja. Oke ya, jadi di sini sudah dapat juga untuk burung pregandil ya, atau sogon ini. Jadi kita akan mencoba melihara kayak apa ya. Dulu kita pernah melihara, tapi burung pijantung, bukan burung ini. Burung ini belum pernah dapat. Jadi ini sekali-kali kita dapat, kita pelihara ya. Ya, yang penting untuk indukannya nggak kita tanggap, tapi kita hanya coba melihara untuk anaknya seperti apa gitu ya. Semoga saja hidup. Ini anaknya sayangnya cuma satu ini. Satu apa dua ya, gitu ya. Atau kalau nggak kita ambil aja atau gimana ya. Ini kita ambil aja ya. Ini emang cuma satu ya. Oke, jadi itu memang cuma satu. Ini sarangnya kayak gini. Jadi ciri-ciri untuk sarang burung sogon itu kalau udah ada anaknya itu kelihatan bulat di bawah. Biasanya udah nggak ada klewernya kalau anaknya udah besar ya. Tapi ini kok masih ada klewernya, mungkin karena sering hujan atau gimana ya. Saya nggak tahu itu sarangnya juga seperti itu. Dan kebanyakan untuk sarangnya itu biasanya di di tempat-tempat yang kayak gini. Jadi di tempat-tempat yang dekat rawa ataupun kali gitu ya. Jadi untuk sarangnya ini biasanya kalau masih kayak gini ada klewernya itu biasanya itu masih ngeram itu ya, untuk patokan zaman kemarin itu ya, untuk patokan dulu. Terus kalau udah ada anaknya itu harusnya bulat gitu. Nah, ini saya bulatin ini. Nah, harusnya kalau udah anaknya itu terlihat bulat seperti ini, itu baru ada anaknya gitu untuk patokan. Tapi ternyata ini enggak. Ternyata ini walaupun ada klewernya tapi ada anaknya itu satu ya. Itu kayaknya udah bisa terbang itu. Kalau kita ambil, nah itu kan terbang. Nah, terbang itu. Oke. Ya. Kita bisa terbang, teman-teman. Oke ya. Ini kita bisa terbang juga. Oke, kita masukin aja ya. Di sini aja. Oke. Nah, untuk sarangnya kita tinggal aja di sini lah ya. Di sini. Oke, kita lanjut untuk mencari burung yang lain. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sampai di sini. Ini sudah hampir 3 jam kita mencari burung, tapi nggak banyak juga untuk burungnya ya. Dan kita tadi mencari burung bubut di situ tuh, hanya kelihatan indukannya saja, jadi nggak kelihatan jadi dia nggak ada tanda-tanda ada sarangnya gitu, nggak bawa makan ataupun bunyi-bunyi
curiga atau gimana gitu ya. Ini biasanya untuk semua burung kalau ada anakannya itu indukannya akan bunyi. Meskipun dia cuma telur, apalagi kalau dia udah punya anak gitu ya, jadi dia pasti bersuara. Tapi ini nggak ada suara, tapi dia terbang seperti ini, dan kita nggak sempat juga untuk nyari sarangnya ya. Kayaknya sih udah ada sarangnya nih, tapi kayaknya ya paling-paling ya baru bersarang. Jadi kita besok lagi akan mencari ya, karena ini tempatnya jauh sekali. Takutnya nanti kita nggak nyampe di rumah ya, karena nyampe sekarang aja udah lemes banget teman-teman. Jadi ya kita lanjut untuk part berikutnya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Jadi kita hanya dapat burung sogon, ataupun ini adalah burung perit gantil kalau zaman dulu. Sekarang udah beda lagi, namanya burung sogon ya. Jadi burung sogon itu sejenis burung kolibri, tapi dia warnanya kuning ya. Jadi ini dapat anaknya satu, dan dapat juga burung pelatuk ya. Jadi kita ada dapat 3 macam, bolang selama 5 jam teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Karena sudah siang, terima kasih saja yang sudah menyimak untuk videonya. Dan semoga untuk teman-teman semua di sana juga nggak suka untuk mengambil indukannya. Jadi kalau mencari burung ya ambillah anaknya. Jadi nggak ada larangan mungkin ya kalau kita ambil untuk anaknya, tapi kita tetap biarkan untuk indukannya. Sebenarnya ini kalau kita mau tangkap untuk indukannya itu sangat mudah sekali, apalagi burung sogon ini ya. Burung sogon itu sangat gampang untuk kita ambil anaknya. Kalau enggak, kita besok akan membuat tutorialnya cara menangkap indukan yang ada anaknya ya. Itu sangat mudah sekali, mungkin perlu waktu 5 menit saja kita bisa dapat untuk indukannya. Tapi ya saya sarankan untuk teman-teman jangan lakukan itu ya, nanti agar enggak punah untuk burung-burung di alam. Jadi untuk sisa-sisa burungnya itu tinggal sedikit banget, bisa kita hitung di alam. Jadi semoga kita semua bisa menjaga pelestariannya ya. Oke, salam sukses dari burung liar. Terima kasih.